Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Minjahra. Untuk video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dapur Tanpa Atap. Siapkan mental kalian karena ini bukan cerita fiksi biasa. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video atau cerita-cerita selanjutnya. Malam itu bulan tidak tampak sama sekali. Langit tertutup awan hitam pekat, membuat suasana desa terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, menerpa pepohonan bambu yang berdiri kokoh di pinggir jalan setapak, menciptakan suara gesekan yang menyeramkan. Aku, Dimas, bersama dua temanku, Eko dan Rina, sedang berjalan kaki pulang dari acara desa. Karena malas berputar jauh, kami memutuskan mengambil jalan pintas yang sebelah perkebunan singkong dan melewati sebuah rumah tua yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Warga sekitar menyebutnya rumah tanpa nama. Konon, pemilik rumah itu dulu adalah seorang dukun yang mengamalkan ilmu hitam. Konon juga dia tidak pernah mati, hanya hilang dan meninggalkan rumah itu untuk menunggu sesuatu. Mas, kita balik lagi yuk. Jalan ini serem banget, bisik Rina sambil memeluk lengan Eko erat-erat. Matanya terus melirik waspada ke kiri dan ke kanan. Ah, mana ada, cuman mitos doang. Kita kan cowok-cowok, jadi gak boleh takut, jawab Eko sambil tertawa mengejek, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Aku hanya diam, entah kenapa dadaku terasa sesak. Udara di sekitar sini terasa berat, seperti ada tekanan yang menekan gendang telinga. Tiba-tiba kami berhenti. Di depan sana, tepat di samping jalan setapak, berdiri bangunan itu, rumah kayu tua dengan atap yang sebagian sudah rusak dan berlubang. Cat dindingnya sudah mengelupas, memperlihatkan kayu lapuk yang berwarna hitam. Pagar di depannya terbuat dari besi tempak yang sudah berkarat parah. Tampak seperti jari-jari kerangka yang saling bertautan. Namun, yang membuat bulu kuduk kami berdiri bukanlah bangunannya. Di halaman depan rumah itu ada sebuah meja makan panjang yang tertata rapi. Piring, gelas, dan sendok garpu tersusun sempurna. Tetapi yang paling aneh, di atas meja itu terdapat banyak sekali hidangan makanan yang tampak sangat lezat. Masih mengebul asap panas seolah baru saja dihidangkan. Padahal kami tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Lihat itu, ada makanan, ucapnya pelan. Gila ya, siapa yang naruh makanan? Persembahan atau sesajen? Tebak Eko. Tapi baunya wangi banget, ucap Rina. Wangi rempah-rempah, ayam goreng, dan kuah santan. Dan benar saja, aroma masakan yang sangat menggugah selera menusuk hidung kami.
Padahal seharusnya rumah itu berbau apek dan tanah basah. Tapi hari ini baunya sangat sedap, terlalu sedap. Aku mau lihat dari dekat, ucap Eko yang mulai melangkah melewati pagar yang terbuka setengah. Jangan, bahaya, cegahku. Tapi Eko selalu terlalu penasaran. Rina dan aku akhirnya mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Kami berdiri tepat di samping meja makan itu. Makanan-makanan itu terlihat nyata, kuah gulai yang masih bergejolak minyaknya, nasi putih yang pulen, ikan bakar yang kulitnya garing. Tapi kenapa tidak ada orang yang duduk di sana? Anget banget, gumam Eko. Dia mengulurkan tangannya ingin menyentuh piring keramik yang ada di depannya untuk memastikan apakah ini nyata atau ilusi. Jangan! Sebelum sempat aku meneriakinya, tiba-tiba dup. Suara hentakan keras terdengar dari arah belakang rumah, seperti suara palu besar yang memukul lantai kayu. Suasana seketika berubah drastis. Aroma wangi masakan itu lenyap dalam sekejap, berganti dengan bau yang sangat menyengat. Bau amis, darah yang kental, bau daging busuk, dan bau belerang yang menusuk hidung sampai membuat mata kami perih dan berair. Makanan di meja itu berubah dalam hitungan detik. Nasi putih berubah jadi gundukan tanah liat bercampur cacing merah. Ayam goreng berubah menjadi bangkai tikus dan burung yang sudah membusuk penuh belatung. Kuah santan yang tadi terlihat kental berubah menjadi cairan hitam pekat dan kental seperti oli bekas yang mendidih. Ah! Rina menjerit histeris dan menutup mata. Lari, teriakku. Kami berbalik badan ingin keluar pagar, tapi pagar besi yang tadi terbuka lebar kini tertutup rapat dengan sendirinya. Bahkan jeruji besinya tampak tumbuh memanjang saling mengunci, membentuk lingkaran yang tidak mungkin bisa ditembus. Gak bisa dibuka, terkunci, teriak Eko sambil menggedor-gedor pagar dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba dari arah rumah terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah itu berat, sangat berat, membuat lantai kayu rumah itu berderit nyaring seolah tak kuat menahan beban. Suara itu semakin dekat menuju ke arah kami berada. Di ambang pintu utama yang gelap gulita muncul sebuah sosok. Aku tidak bisa menggambarkan betapa mengerikannya sosok itu. Tubuhnya tinggi, melampaui daun pintu, badannya kurus kering, seperti kerangka yang baru dibungkus kulit tipis. Kulitnya berwarna hijau, pucat penuh dengan luka menganga dan jamur-jamur kecil yang tumbuh di sana-sini. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajahnya rata, tidak ada hidung, tidak ada mata, hanya ada satu lubang besar di tengah wajah yang terbuka lebar. Seperti mulut yang tanpa bibir, dan dari lubang tersebut keluar desisan napas berat dan kasar. Dia tidak berjalan menggunakan kaki, dia melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dia berhenti tepat di depan meja makan tadi. Tiba-tiba 3 buah kursi kayu yang tadinya kosong bergerak sendiri dengan suara yang nyaring mendekati kami. Kursi itu tepat berhenti di belakang punggung kami dan terdengar suara, "Duduk." Suara itu bukan keluar dari mulutnya, tapi langsung terdengar dalam kepala kami. Suara itu berat, tua, dan penuh dengan rasa lapar
yang tak terpuaskan. Aku sudah menunggu lama, tamu. Siapakah yang ingin menjadi hidangan utama malam ini? Eko mencoba memanjat pagar, tapi tiba-tiba sebuah akar pohon raksasa muncul dari tanah, melilit kakinya dan menariknya terjatuh tersungkur ke tanah. Eko menjerit kesakitan saat akar itu mulai merambat naik ke tubuhnya. Rina sudah pingsan, tapi tubuhnya diangkat oleh kekuatan yang tak terlihat dan didudukan paksa di salah satu kursi. Kursi itu berjerit keras menahan berat badannya. Aku terpaku di tempat. Kakinya gemetar hebat. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Mataku tidak lepas dari sosok yang mengerikan tersebut. Sosok itu menoleh ke arahku, meskipun dia tidak mempunyai mata, tapi aku tahu dia sedang menatapku. Lubang besar di wajahnya itu terbuka semakin lebar, memperlihatkan dinding-dinding merah basah di dalamnya. "Kau yang paling wangi," bisiknya di telingaku. Aku bisa merasakan napasnya. Napasnya bau dan panas, busuk dan membakar kulit pipiku. "Maukah kamu masuk ke dalam perutku agar aku bisa merasakan manisnya dagingmu dan agar kita bisa bersatu selamanya?" Tiba-tiba semua piring melayang. Sendok garpu berputar di udara seperti bumerang tajam. Suara gemertak gigi terdengar dari semua arah, membuat telinga kami serasa mau pecah. "Aku lapar." Sosok itu mengangkat kedua tangan yang panjang dan kurus ke atas. Kulitnya robek memperlihatkan tulang-tulang hitam di baliknya. Eko yang terikat di akar pohon itu menjerit minta tolong, tapi suaranya tertelan oleh angin ribut yang tiba-tiba bertiup kencang. Rina sudah tidak sadarkan diri, tapi tubuhnya tetap tegak duduk di kursi, seolah dia sedang siap disajikan. Aku hanya bisa terpaku, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Jantungku berdetak begitu kencang. Aku yakin mungkin makhluk itu bisa mendengarnya. "Sekarang makan malam dimulai," teriaknya di dalam kepalaku. Tiba-tiba meja itu berubah wujud lagi, bukan menjadi tanah ataupun bangkai lagi, tapi menjadi daging manusia yang mentah. Potongan-potongan daging merah segar, jantung yang masih berdenyut, dan usus yang menjuntai panjang. Bau amisnya luar biasa menyengat, membuatku ingin muntah, tapi tenggorokanku terkunci rapat. Sosok itu bergerak mendekati Rina. Dia menundukkan wajahnya yang datar itu tepat di wajahnya. "Rina, kau manis, kau akan jadi hidangan penutup," desisnya. Tiba-tiba mulut raksasa itu terbuka lebar, sangat lebar, hampir membelah tubuhnya. Dia ingin menelan Rina utuh. "Tidak boleh!" Dengan kekuatan luar biasa yang entah dari mana datangnya, aku merogoh saku celana dan mengambil sebuah korek api yang selalu kubawa. Aku menyulut api sebesar mungkin dan melemparkannya ke arah tumpukan daun kering dan gubuk jemari di samping rumah. Bur! Api besar langsung menyambar dengan cepat ke arah angin. Karena angin kencang, cahaya api menerangi seluruh halaman. Makhluk itu menjerit kesakitan. Suaranya bukan suara manusia, tapi seperti besi yang digesek dengan batu. Tubuhnya mundur teratur seolah api adalah musuh bebuyutannya. "Terang! Panas!"
teriaknya histeris. Akar-akar yang mengikat Eko langsung lepas menghilang kembali ke dalam tanah. Lari! Teriakku sekuat tenaga. Eko langsung bangun, menarik tubuh Rina yang pingsan. Kami berlari menuju pagar yang tadi terkunci, tapi sekarang pagar itu terbuka lebar, seolah memberikan jalan kami untuk kabur. Kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Kami berlari seolah ada setan yang mengejar. Memang ada setan yang mengejar. Suara teriakan dan raungan makhluk itu terdengar semakin keras dan marah di belakang kami. Kalian akan kembali, tubuh kalian sudah berbau makanan. Aku akan mencari kalian, ucapnya sambil mengaum. Kami terus berlari sampai kaki kami terasa lemas, sampai kami melihat lampu-lampu rumah warga dari kejauhan. Baru saat itu kami berhenti, terengah-engah, lalu terjatuh duduk di tanah. Keesokan paginya kami melaporkan ke kantor polisi tentang kejadian tersebut. Polisi mengecek lokasi tersebut bersama warga, namun yang mereka temukan hanyalah reruntuhan rumah tua yang sudah hancur puluhan tahun lalu. Tidak ada meja makan, tidak ada kursi, tidak ada jejak api sama sekali. Yang ada hanya semak belukar yang lebat, bau tanah basah yang biasa. Warga tua di sana hanya bergumam, "Wah, kalian beruntung sekali bisa selamat. Itu bukan rumah biasa. Itu pintu masuk ke dapur jurik pemakan manusia. Kalau kalian terlambat sedikit saja, sekarang kalian sudah jadi isi perutnya." Kami pikir semua itu sudah berakhir. Kami pikir semua juga sudah aman. Tapi malam ini, tepat seminggu setelah kejadian itu, aku sedang sendiri di kamar. Lampu mati karena pemadaman listrik. Hening, sangat hening. Tiba-tiba aku mencium bau familiar, sangat familiar. Bau rempah-rempah, bau ayam goreng, dan bau kuah santan yang wangi. Darahku langsung membeku. Aku menoleh ke arah jendela kamarku. Di luar, di bawah cahaya bulan yang redup, ada sebuah meja makan panjang tertata rapi, dan di situ ada 3 kursi kosong. Dan di ambang pintu kamarku berdiri sosok besar dengan wajah datar. Dia tersenyum, atau setidaknya lubang di wajahnya itu tampak melengkung ke atas. "Makan malam sudah siap, Nak," suaranya berbisik pelan, jelas sekali. "Kau lupa aku bilang aku akan mencarimu kan?" Sekarang matanya sudah ada. 2 bola mata merah menyala menatap lurus ke wajahku. Dan aku sadar, jalan pintas itu tidak ada di luar. Jalan pintas itu ada di dalam kamarku sendiri. Dan sampai saat ini aku tidak berani mematikan lampu kamar sendirian. Setiap kali aku mencium bau masakan wangi, jantungku langsung berdegup kencang. Karena takut itu bukan masakan manusia. Kisah dapur tanpa atap ini membuktikan bahwa rasa penasaran bisa membawa kita ke dalam bahaya yang nyata. Makanan yang terlihat lezat belum tentu baik, dan tempat yang terlihat sepi belum tentu kosong. Itulah akhir dari perjalanan kami yang hampir menjadi makan malam abadi. Ingatlah jika suatu hari kamu berjalan di jalan yang sempit dan melihat ada meja makan yang tertata rapi di tempat yang tidak seharusnya, jangan pernah mendekat, jangan pernah menerima undangannya, karena mungkin kursi yang kosong itu sudah disiapkan khusus untukmu. Dan bagaimana menurutmu? Apakah kamu cukup berani untuk melewati jalan pintas itu sendirian di tengah malam? Atau kamu lebih memilih mutar jalan meski jauh? Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis cerita ini.
Jangan lupa tinggalkan like dan komentar di bawah. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan kalau posisi kalian ada di Eko? Sampai jumpa di video horor berikutnya. Dan pastikan pintu kamarmu sudah tertutup rapat. Dan selamat malam.